Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tutorial menguji hipotesis di aplikasi SPSS. Baik, di sini saya sudah punya datanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 cara menguji hipotesis. Yang pertama, uji satu sampel, one sample t-test. Kemudian yang kedua, analisis uji T 2 sampel saling bebas. Yang ketiga, analisis uji T 2 sampel berpasangan. Nah, di sini yang pertama, uji satu sampel. Nah, di sini saya sudah punya datanya, yaitu data nilai mata kuliah statistik mahasiswa prodi KPI angkatan 2018. Nah, di sini saya akan mencari nilai rata-ratanya. Apa sih? Benar nggak sih nilai rata-rata mahasiswa prodi KPI angkatan 2018 itu 85 kayak gitu. Nah, untuk mengujinya kita buka aplikasi SPSS-nya. Datanya sudah saya masukkan. Kemudian kita cari ini uji hipotesis satu sampel. H0 new sama dengan 85, H1 new sama dengan tidak sama dengan 85. Taraf signifikansinya yaitu alfa 5%, arah pengujiannya 2 arah. Taraf nyata pengujian alfa per 2, karena arah pengujiannya 2 arah jadi alfanya dibagi 2. Alfanya 5%, berarti 5% dibagi 2 itu berapa sih? Berarti 5 dibagi 2, 2,5. Jadi untuk taraf nyata pengujiannya itu adalah 2,5%. Selanjutnya, nah untuk nilai kritiknya dan daerah kritik adalah 1,96. Kok bisa sih? Ya, karena ini rumusnya DF sama dengan N kurangi 1. N itu untuk jumlah datanya dan dikurangi 1. Nah, di sini yang tadi jumlah datanya itu ada 80. Kemudian 80 kurangi 1 sama dengan 79. Karena 79 ini lebih dari 30, jadi nilai kritiknya itu 1,96. Karena untuk nilai kritik itu yang angkanya lebih dari 30 itu 1,96 hasilnya nilai kritiknya. Nah, untuk nilai kritiknya ini kita letakkan di perbatasan antara daerah putih dan daerah kuning. Daerah putih itu apa sih? Daerah putih ini adalah daerah terima H0 dan untuk daerah kuning adalah tolak H0. Kemudian selanjutnya kita cari nilai T hitung. Cari nilai T hitungnya menggunakan aplikasi SPSS. Buka aplikasinya. Skornya sudah ada. Kemudian masuk ke Analyze, Compare Means, klik One Sample T-Test. Nah, untuk tes variabel ini masukkan variabel skor statistika. Tes value-nya 85 karena nilai rata-ratanya tadi juga 85. Kemudian klik OK dan lihat hasilnya. Nah, untuk nilai T-nya yaitu 4922. Untuk P value-nya 0,00. Nah, kemudian kita balik lagi ke sini. Nilai T hitung sebesar 4922. Karena nilai T hitung ini lebih besar daripada nilai kritiknya, jadi nilai T hitung ini berada di sebelah kanan nilai kritik, berarti berada di area tolak H0. Untuk P value-nya 0,0 lebih kecil dari 2,5%, sehingga ini berada di tolak H0 juga. Berarti
rata-rata nilai statistik mahasiswa KPI angkatan 2018 tidak sama dengan 85 atau bukan 85. Jadi untuk rata-rata nilai statistiknya itu bukan 85 kayak gitu. Kan tadi di kasusnya nilai rata-rata mahasiswa KPI angkatan 2018 itu 85 kayak gitu. Kemudian selanjutnya yang nomor 2, uji T2 sampel saling bebas. Sini H0 ν1 sama dengan ν2, kemudian H1 ν1 tidak sama dengan ν2. Taraf signifikansinya masih sama, yaitu alfa 5%, arah pengujiannya 2 arah, taraf nyata pengujian alfa per 2. Nah, untuk nilai kritiknya karena ini 2 sampel saling bebas, jadi untuk mencari nilai DF-nya itu adalah N1 ditambah N2 dikurangi 2. N1 ini jumlah data yang ke-1, N2 jumlah data yang kedua dikurangi 2. Nah, ini nih kan yang nomor 2. Kita lihat. Nah, ini kan jumlah data yang transaksional ini ada 20. Transformasional juga 20. Jadi 20 ditambah 20 sama dengan 40. Nah, 40 dikurangi 2 sama dengan 38. 38 juga lebih dari 30, berarti nilai kritiknya adalah 1,96. Letakkan di antara daerah tolak H0 dan juga terima H0. Kemudian kita cari nilai T hitungnya. Kita buka aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini udah ada 2 variabel ya. Yang variabel pertama itu untuk kinerja karyawan dan variabel kedua untuk model kepemimpinan. Nah, di sini model kepemimpinan itu ada 2 jenis ya. Yang pertama transaksional dan yang kedua transformasional. Nah, kita harus masukkan penjelasannya di values. Jadi untuk yang nomor 1 itu untuk transaksional dan untuk yang nomor 2 itu untuk transformasional. Seperti biasa. Kemudian masuk lagi ke data view. Nah, klik analyze untuk mencari nilai T-nya ya. Ada compare means, kemudian pilih independent sample t-test. Nah, di sini ada test variable, masukkan saja variabel kinerja karyawan. Kemudian grouping variabel, masukkan variabel kedua. Klik OK dan hasilnya jadi seperti ini. Kita bakalan tahu nilai T-nya. Kita cari nilai T-nya. Nah, ini ada 0,79 dan p-value-nya 0,434. Salah. Ke sini. Nah, untuk nilai hitungnya 0,79. Karena nilai T hitungnya lebih kecil daripada nilai kritik, jadi nilai T hitung ini diletakkan di daerah putih atau area terima H0. V-value juga hasilnya 0,434, lebih besar dari 2,5% sehingga terima H0. Artinya rata-rata model kepemimpinan transaksional dan transformasional itu sama. Kemudian selanjutnya uji T sampel berpasangan. H0 ν1 sama dengan ν2, H1 ν1 tidak sama dengan ν2, sama seperti tadi. Nah, untuk cari nilai kritiknya dan daerah kritiknya, ini DF sama dengan N kurangi 1
40 kurangi 1. Nah, ini karena jumlah datanya 40, jadi 40 kurangi 1 sama dengan 39. Selanjutnya kita cari nilai T hitungnya. Buka data yang ketiga. Di sini saya udah ada 2 variabel, sebelum dan sesudah. Sebelum itu maksudnya apa sih? Ini sebelum kinerja karyawan sebelum di training dan kinerja karyawan sesudah di training. Langsung aja masuk ke analyze, compare means, paired sample t-test. Variabel 1 diisi variabel sebelum, variabel 2 diisi variabel sesudah. Kemudian klik OK. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, untuk nilai T-nya yaitu 2509 dan untuk p-value-nya 0,016. Nah, kita lihat di sini. Nilai T hitungnya tadi udah dapat 2509. Berarti nilai T ini lebih besar daripada nilai kritik. Berarti nilai T ini berada di area tolak H0. P-value-nya 0,016 lebih kecil dari 2,5% sehingga tolak H0 juga. Artinya rata-rata kinerja karyawan setelah di training tidak sama dengan kinerja karyawan sebelum di training. Hasil kerja karyawan setelah dan sebelum di training itu berbeda. Atau dengan kata lain, kinerja karyawan setelah di training memberikan dampak peningkatan terhadap penjualan barang atau produk. Kayak gitu. Dah. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.